Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada ala kulli muslimin wal muslimatin as-siyama fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله. لا إله إلا الله العزيز الجبار محمد رسول النبي المختار ببقر الصديق صاحب وفي الغراب عمل الفرد بدل المسار عثمان بدل بالدار علي شيخ الله عن الكفر فعلى مغربهم لعنة الله عز وجل وبأواهم النار وبئس القرار. Hadrat al-Mukarram, para asatiz wal asatijah, para hujaj wal hujajah, para tuan-tuan guru, para masyayikh kiram, para sepuh bini sepuh, dan yang saya hormati wabil khusus Ketua Masjid Jami Baitul Salam beserta seluruh jajarannya. Mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur dan Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berikan kesempatan untuk sama-sama bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang diawali dengan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Tentunya harapan kita semua yang senantiasa seluruh rangkaian ibadah kita, baik di siang harinya kita melaksanakan ibadah syawal dan di malam harinya kita qiyamul lail, dan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan tentunya senantiasa mendapat ridho dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang telah membawa kita dari gelapnya kesesatan dan kebodohan menuju cahaya iman dan ilmu yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga disampaikan kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in wa itba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Besar harapan kita yaumil mahsyar, yaumil jajah, kita mendapatkan syafa'atul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya berterima kasih kepada pengurus Masjid Jami Baitul Salam memberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, tentunya serasa kembali kepada keluarga sendiri yang dulu saya memang lama di Masjid Jami Baitul Salam ini ya. Alhamdulillah asbabnya saya diberikan kesempatan dan bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan salah satu asbab ini menjadi turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan seluruh pengurus dan jemaah senantiasa mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berikan kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan yang tampan rupawan wajahnya, bukan yang terkuat fisiknya, bukan yang terkaya, bukan yang terhormat kedudukannya, akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah memberikan satu pelajaran yang sangat penting apabila kita ingin bertakwa. Dan pelajaran tersebut dalil adalah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diperintahkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mari kita cermati ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman saja, bukan seluruh manusia. Jadi siapapun yang merasa dirinya beriman harus memperhatikan seruan tersebut. Untuk apa orang beriman di sini? Dalil adalah untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana yang diperintahkan kepada orang-orang terdahulu untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa tujuan puasa? Dalilnya adalah agar bertakwa. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah puasa itu? Puasa adalah menahan hawa nafsu sejak terbitnya fajar sore hingga tenggelamnya matahari. Secara fikih, orang yang berpuasa menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan seksual di siang hari. Akan tetapi para ulama membagi puasa menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan orang awam. Orang yang berpuasa pada tingkatan ini menahan dari segala hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan diantaranya adalah memasukkan sesuatu benda padat maupun cair ke dalam tubuh melalui rongga, melakukan hubungan suami istri siang hari, muntah dengan sengaja, haid, nifas, murtad. Mayoritas orang berpuasa pada tingkatan ini karena ini memang tingkatan orang awam. Mereka berpuasa masih menguji, mengeluh, marah dan lain sebagainya. Puasa yang seperti ini baru hanya menggugurkan kewajiban puasa. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan khusus. Orang yang berpuasa pada tingkatan ini bukan hanya sekedar menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi tubuhnya juga berpuasa dari segala maksiat. Mata berpuasa dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga pun berpuasa dari mendengarkan suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki berpuasa dari melangkah ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah pun berpuasa dari mengucapkan perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah orang Sunda, lisan, ada istilah dalam bahasa Sunda, entong sa omong-omong nah gitu ya. Mata jangan selihat-lihatnya gitu.
kuping jangan saya dengar-dengarnya. Tentu kita harus belajar pada posisi yang kedua ini, pada tingkatan yang kedua ini, agar sampai di dalam berpuasa jangan sampai kita cuci mata, menggunjing, mengadu domba dan lain sebagainya. Dan tingkatan yang ketiga adalah yang sangat khusus atau khusus. Ini tingkatan para nabi dan para syuhada. Mereka berpuasa bukan hanya anggota tubuhnya yang berpuasa, tetapi hatinya juga berpuasa, sehingga di hatinya tidak ada iri, dengki, takabur, pamer dan lain sebagainya. Orang berpuasa pada tingkatan ini, di hatinya hanya ada zikir, tidak ada yang lain. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sering disampaikan oleh para ustaz, para kiai. Tetapi apakah yang sering disampaikan ini sudah kita memperbaiki lebih baik lagi? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Berada di manakah posisi puasa kita? Apakah posisi puasa kita masih di tingkatan yang pertama? Kalau memang demikian, berhati-hatilah, sebab Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min syaqi ila al-jur' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila syahab." Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya itu selain rasa lapar. Dan berapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail atau salat malam tidak mendapatkan dari salat malam itu selain kadang. Alangkah meruginya orang yang melaksanakan puasa hanya mendapatkan rasa lapar saja. Sebab tujuan puasa bukan rasa lapar dan dahaga semata-mata. Akan tetapi tujuan puasa adalah ketakwaan. Para ulama mendefinisikan kata takwa dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika seseorang melaksanakan puasa tidak mengarah kepada ketakwaan, berarti ia telah gagal dalam menjalankan puasa. Ketahuilah, ibadah itu ada dua. Yang pertama dalam arti yang khusus atau biasa disebut ibadah mahdhah. Dan yang kedua dalam arti yang umum. Dalam arti yang khusus, ibadah seseorang dengan memperbaiki hubungannya dengan Allah atau hablum minallah. Sedangkan dalam arti yang umum lagi kepada hablum minannas. Puasa adalah ibadah yang mengandung nilai hablum minallah dan hablum minannas. Mengapa puasa mengandung hablum minallah? Tentunya karena seseorang berpuasa meniatkan hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena itulah di dalam hadis seperti disebutkan, kullu amali bani adam lahu ila syam fa innahu li wa ana ajzi wasyamu junna wa idza kana yaumul syawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu bal yaqul inni imra'un sha'im wallazi nafsu biyadi wallazi nafsu muhammadin biyadi la khuluqu qamis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk lis-sha'imi marhatan yaqrabuhuma idza aqra fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bis-sha'im. Setiap amal Adam atau setiap amal manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Karena itulah, jika di antara kalian di hari puasanya
Janganlah berkata keji atau berbuat kegaduhan. Jika ada orang lain mencelanya atau menentang perang, cukup mengatakan, aku berpuasa. Demi zat yang diri Muhammad bela di tangan, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Apabila ia berbuka, ia bahagia. Dan apabila ia bertemu dengan Rabb-nya, bahagia, ia bahagia karena puasanya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berpuasa dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Menjaga hubungan baik dengan Allah, karena puasa adalah ibadah yang siri atau rahasia. Berbeda dengan ibadah sholat, zakat, haji, membaca Quran dan lain sebagainya, yang bisa diperlihatkan kepada orang lain dan bisa dinilai oleh orang lain. Puasa tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain. Yang mengetahui rahasia hanyalah Allah saja. Karena itulah, secara lahir orang yang berpuasa sama, menahan dari hal-hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Akan tetapi secara batin hanya Allah saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu, pahala puasa dirahasiakan oleh Allah. Jika pahala sholat, membaca Al-Quran, haji dan lain sebagainya diberitahukan kepada kita, maka pahala puasa tidak, Allah sendiri yang akan memberikannya. Besar kecilnya orang yang berpuasa itu menjadi rahasia Allah. Mungkin seseorang yang melaksanakan puasa akan mendapatkan pahala yang sangat besar, atau mungkin pahalanya biasa-biasa saja, atau bahkan orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Tergantung dari kualitas puasanya menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang melaksanakan puasa, tentunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan menjadi orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, jika seseorang melaksanakan puasa tidak sesuai dengan syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan puasa di tahun ini tentunya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan amalan-amalan kita semuanya di tahun ini mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya amalan bulan puasa sangat banyak sekali. Bukan hanya berpuasa saja, banyak pahala amal-amal yang sudahnya. Di antaranya bersedekah harus lebih ditingkatkan lagi. Membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan amalan-amalan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, permohonan maaf dari saya. Mungkin dalam penyampaian ini kurang sesuai dengan hati para jemaah sekalian. Tentunya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini bisa bertatap muka bermuajah, tentunya dengan para pengurus dan juga para jemaah sekalian. Sepertinya saya kembali kepada keluarga sendiri, dan alhamdulillah kita semuanya diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang saya sampaikan di masa ini. Atas perhatian mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.